Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tanda bukti pendaftaran saya di UP atau uji pengetahuan. Ya, nama saya Noyati SPDI, program studi Akidah Akhlak, asal perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Tempat saya mengajar di Madrasah Alia Ar-Rahim Mokaleleo dengan alamat Desa Mokaleleo, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan mengambil video pembelajaran dengan tema husnusan dan zuuzon, yang mana video pembelajaran tersebut saya akan bawa untuk tugas di UKIN atau ujian kinerja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Istai. Diaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Jan. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini memberikan berkah bagi kita semua dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, saya akan mengecek kehadiran siswa dulu. Ya. Alvin, Hadir, Bu. Artika, Hadir Bu. Pinky Priscilia, Julia, Hadir Bu. Alam Jaya, Hadir, Bu. Ajis, Hadir, Bu. Yawas, Bu. Takbirullah, Hadir, Bu. Dino, Hadir Bu. ya Aditya. Hadir, Bu. Ya, berarti kelas 10 ini hadir semua ya, alhamdulillah. Kemudian sebelum kita belajar dengan materi perilaku husnusan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan kompetensi dasar sekalian dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa ranah kompetensi pengetahuan melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL. PBL ini yang berbasis masalah dia. Kemudian kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada hari ini yaitu 1.5 menghayati perilaku husnusan. Kemudian 2.5 mengamalkan perilaku husnusan. Kemudian 3.5 menganalisis perilaku husnusan. Yang terakhir 4.5 menyajikan hasil analisis husnusan. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, meyakini perilaku husnusan. Yang kedua, membiasakan perilaku husnusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menunjukkan dalil tentang perilaku husnusan. Dan yang keempat, menganalisis perilaku husnusan. Ya, baiklah siswa-siswi sekalian, kita akan melanjutkan materi kita di minggu lalu yaitu perilaku husnusan. Namun sebelum itu, Ibu mau tanya, sebelum kita lanjut dengan materi pembahasan materi, Ibu mau tanya pelajaran yang lalu
apa pengertian husnusan? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, oke, Alvin. Pengertian husnusan adalah ada dua istilah yang sering kita dengar, yaitu husnusan dan suudzon. Dan itu sendiri sering juga diartikan ragu. Husnusan disebut prasangka baik, sedangkan suudzon disebut prasangka buruk. Ya, oke. Ada enggak yang lain atau pertanyaan yang berikutnya dari Ibu? Apa saja bentuk-bentuk husnusan? Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, ya Was. Bentuk-bentuk husnusan adalah: 1. Husnusan kepada Allah, 2. Husnusan kepada sesama, terakhir husnusan kepada diri sendiri. Ya, oke. Jadi ya yang pelajaran kita itu husnusan dengan suudzon. Husnusan itu adalah prasangka baik kita kepada Allah, kepada manusia, kepada diri sendiri. Itu husnusan. Sedangkan suudzon itu prasangka buruk. Jadi suudzon itulah yang harus kita hindari, yang namanya suudzon. Nah, suudzon itu tidak ada gunanya. Kita tidak akan hidup tentram kalau kita sering suudzon sama orang, sama Allah, sesama manusia, dan sesama diri sendiri. Itu tadi. Ya. Kemudian ini untuk pembelajaran kita, Ibu akan tampilkan video pembelajaran yang mana materinya adalah husnusan dan suudzon. Jadi kalian buka di HP masing-masing yang Ibu bagikan di link. Kemudian yang di depan bisa menonton di laptop. Ya, karena kita di sini belum punya sarana prasarana yang lengkap, makanya kita belum punya fokus proyektor. Jadi kita gunakan dulu apa yang ada. Ya, oke. Husnudon berasal dari bahasa Arab, yakni dari dua kata husnu yang berarti baik dan don yang berarti prasangka. Sedangkan husnudon dalam kehidupan kita sehari-hari dikenal dengan istilah positive thinking, yakni sikap seseorang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang diperbuat oleh orang lain kepada dirinya. Sedangkan lawan kata dari husnudon adalah suudzon, yakni berprasangka kepada orang lain. Perilaku husnudon dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 12 bagi berikut. Yang artinya sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu menjadi kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang membenci sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Adapun hadis Rasulullah tentang perilaku atau prasangka baik, artinya adalah sebagai berikut: jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah menyaksikan video tadi, dan di sini Ibu harap kita diskusikan dalam bentuk kelompok. Jadi
ibu akan membagi kelompok. Jadi karena hanya dua tempat ini, jadi saya langsung bagi saja kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi sebentar kalian diskusikan apa yang kalian dapat permasalahan dari menyaksikan video ini. Nah, apa-apa yang dipermasalahkan atau yang kalian belum pahami ditanyakan ke kelompok lain, nanti sebentar kita berdiskusi bersama dan kita akan mencari solusinya permasalahan yang kita dapat. Ya oke? Saya bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Coba dibentuk lingkaran. Dino, sini. Aditya, sini. Jadi ibu persilakan 5 menit untuk coba. Ibu persilakan 5 menit untuk kalian berdiskusi daripada video yang kalian saksikan tadi, dan buatlah pertanyaan yang akan dilemparkan ke kelompok lain. Nanti kelompok lain akan menjawab dan kita akan cari solusi atau permasalahan yang kalian dapat. Oke? Ya, baiklah. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah selesai, baiklah. Saya akan persilakan siapa kelompok mana yang duluan selesai, yang punya permasalahan. Kelompok 1. Ya, oke. Jadi, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan permasalahannya atau pertanyaannya untuk kelompok 2, dan saya harapkan kelompok 2 juga harus menjawab. Karena kan kita sama-sama menyaksikan video itu, jadi otomatis kalian tahu. Baru video tadi kan durasinya tidak terlalu lama. Ya. Oke, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1, dan setelah menonton video tadi, kami juga sudah berdiskusi dan kami ingin mengajukan satu pertanyaan untuk kelompok 2, yaitu apa hikmah dan keutamaan husnudzan? Jadi itu pertanyaannya, apa hikmah keutamaan husnudzan? Siapa yang bisa jawab? Ya, oke. Takbirullah. Saya persilakan. Hikmah dan keutamaan husnudzan adalah orang yang memiliki husnudzan kepada sesama manusia akan senantiasa dicintai oleh sesama, karena orang lain merasa tidak pernah dirugikan oleh ulahnya. Ya. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan kembali kepada kelompok 1, apa sudah puas dengan jawaban dari Takbirullah? Ya, Bu. Atau ada jawaban lain dari itu? Siapa yang bisa? Ini dari kelompok 2. Bu. Oh, ya, oke, silakan. Hikmah dan keutamaan husnudzan adalah sikap husnudzan akan menjauhkan seseorang dari perbuatan keluh kesah, iri, dengki, memfitnah, mengadu domba, dendam, dan memuji. Ya, oke. Ya, aplaus dulu dengan jawaban kelompok 2. Jadi kelompok 1 sudah puas. Sudah, Bu. Oke. Nah, saya persilakan untuk kelompok 2, giliran kelompok 2 untuk menanyakan permasalahannya di kelompok 1. Coba. Iya, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan pertanyaan untuk kelompok 1. Oke. Jelaskan bahaya dari seuzon. Oke. Iya. Bahaya dari seuzon. Jadi ini untuk pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang bisa? Ya, Bu. Ya,
oke. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Bahaya dari seuzon adalah seuzon akan menimbulkan penderitaan batin bagi pelakunya. Ia akan senantiasa gelisah karena batinnya dipenuhi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada jawaban lain? Saya Bu. Oh ya, oke. Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya dari suzon adalah suzon akan membuat seseorang jauh dari Allah. Ia akan gelisah terus-menerus dan menderita tekanan batin. Oke, aplaus dulu kepada jawaban kelompok 2. Kelompok 1. Bagaimana kelompok 2, sudah puas? Wah. Oke. Jadi baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah melaksanakan diskusi kelompok kita pada hari ini dan saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan atas keaktifannya. Ya. Dan di sini kita akan menyimpulkan sama-sama daripada materi kita pada hari ini. Nah, oke. Ada nggak siswa yang bisa menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, oke, silakan Alvin. Kesimpulan, mempelajari sikap husnusan agar kita selalu berpikiran baik terhadap orang lain dan tidak boleh zuzon. 2. Dengan belajar sikap husnusan kita harus menjaga sikap serta cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif dan dibekali dengan hati yang bersih serta tindakan yang lurus. Oke, itu adalah penyampaian kesimpulan dari teman kalian ya. Ya, kesimpulannya yaitu husnusan dapat menjernihkan pikiran seseorang. Dengan husnusan seseorang mampu menyingkirkan prasangka yang tidak baik. Ya, itu tadi. Mampu dia menyingkirkan prasangka yang tidak baik. Sedangkan seuzon adalah berburuk sangka atau negative thinking. Selalu berpikiran negatif padahal belum ditahu kebenarannya. Benar apa enggak kita positive thinking kepada sesama. Ya, itu adalah kesimpulan. Nah, kemudian di sini Ibu akan memberikan tugas individu untuk minggu depan, ya. Yang di sini Ibu kalian catat pertanyaannya. Yang pertama itu apa hikmah dan keutamaan husnusan. Nah, jadi itu jangan kalian copy paste sama temannya. Kalau copy paste di Google itu tidak apa-apa. Tapi kalau sama temannya jangan sampai sama. Nah, kemudian yang kedua, apa saja bahaya yang disebabkan dari zuzon? Oke, itu sudah dicatat? Sudah, Bu. Jadi minggu depan itu di store satu-satu. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jadi ya sampai di sini materi kita pada kesempatan ini. Jadi Ibu harapkan apa yang kita pelajari pada hari ini jangan ditinggalkan begitu saja, dibaca-baca, diingat-ingat apa yang kami lakukan pada hari ini ya. Ya, Bu. Ya. Oke, ini kesimpulan sudah. Sebelum kita keluar ruangan, sebaiknya kita berdoa setelah belajar, tapi kita berdoa itu melalui sholawat. Ya, oke. Kita bersolawat sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala salatullah salamullah ala toha rasulillah
Oke, dengan berakhirnya sholawat tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.